Hai, kembali lagi bersama Archat View. Kali ini kita akan overview kembali IHSG beserta sektornya untuk 1 minggu ke depan. Rekaman ini diambil pada tanggal 10 November, bertepatan sama Hari Pahlawan ya. Dan akan di-upload besoknya di tanggal 11 November. Oke, kita mulai aja ya untuk overview composite IHSG. Minggu lalu, berarti candlenya di mana nih? Nah ini. Candle yang hijau ini ya. Minggu lalu dikatakan adalah 3 dan 8 bar markup. Bar dan garis pelopor sudah di atas garis 0. Hanya tinggal garis kunci yang masih di bawah garis 0. Potensi penurunan masih ada. Minggu depan, IHSG akan mengalami koreksi sedikit. Arahnya adalah tutup gap yang ada di 6750-an. Nih ya, 6750-an. Tapi kalau koreksinya kembali ke 6650 di sini, itu pun juga masih dalam pergerakan yang wajar. Jadi kita harus melihat 1-2 candle berikutnya sekaligus melihat reaksi harga apa yang terjadi di hari Senin yang bertepatan dengan penutupan siklusnya di 6 November ini. Nah, yang terjadi bagaimana? Yang terjadi adalah tanggal 6 terjadi kenaikan, dan benar ya seperti yang dikatakan sebelumnya, kalau minggu ini akan ada koreksi sedikit, arahnya menutup gap, dan benar koreksi terjadi walaupun tidak sempurna menutup gap, tapi sudah sebagian gapnya sudah tertutup dan memantul kembali. Saat ini candle ditutup warna merah, wick atas lumayan panjang, dan bertepatan dengan satu time juga di tanggal 10 November. Sebenarnya ada dua time di tanggal 10 dan tanggal 13, Jumat dan Senin. Jadi ini akan sangat menarik kita lihat hari Senin ini gimana. Nanti time ini bereaksi, dilihat juga dengan indikasi yang didapatkan dari teknikalnya. Nah, jadi kita lihat ya untuk minggu depan adalah 3 bar markdown, 8 bar akumulasi. Ya, cuma bar yang sudah di bawah garis 0. Kedua garis itu yang pelopor dan kunci masih di atas 0, walaupun baru saja belum. Garis pelopor masih di atas garis kunci. Garis pelopor masih di atas garis kunci, dan tapi masih di atas garis 0 ya. Potensi penurunan potensi kenaikan masih ada kalau gini, karena garisnya masih di atas 0 ya, walaupun barnya sudah baru saja dead cross terhadap garis 0. Nah, ini menarik nih untuk dilihat minggu depan bagaimana. Nah, selama seminggu ini kita bisa melihat sebenarnya pergerakan harga IHSG itu belum kemana-mana, masih naik turun sideways di sekitar area harga yang warna merah ini di 6.800 sampai 6.830, belum kemana-mana, di sini-sini saja. Minggu depan lebih, kalau dari indikasi ini kan terlihatnya netral, jadi kita perlu melihat 1-2 candle ke depan itu bagaimana, sekaligus melihat reaksi harga di candle hari Senin. Ya, dari formasinya kan seperti ini, kita harus melihat lebih detail indikasi yang ada nanti di 1-2 candle berikutnya. Cuma kalau dengan indikasi dengan formasi candle seperti ini dan IWAT beberapa minggu terakhir seperti ini berat indikasinya komposite itu akan ada kenaikan kembali ya. Target awalnya pasti di sekitar ini nih,
angka 6987, ya 6988 lah. Kenaikannya akan hingga sampai sini maksimal. Tapi kalau emang partisipasinya kuat dan emang kondisinya kuat, didukung dengan beberapa sektor yang mendorong, itu tidak menutup kemungkinan akan naik sampai 7.100-an sini. Ya, ini baru analisa awal, kita belum bisa dipastikan. Tapi kalau lihat pergerakannya, proyeksinya ini emang IHSG-nya sudah mau mulai ada kenaikan. Ya, nah ini menarik nih. Senin dilihat dan seminggu ke depan kita akan melihat apakah konfirmasi IHSG akan ada kenaikan. Naik itu bukan berarti hijau terus ya, hijau terus sampai ke sini, nanti hijau terus sampai sini, enggak. Itu pasti ada koreksi kecilnya. Cuma arah pergerakannya adalah kenaikan. Kalau dari yang kemarin dianalisa secara besar, itu kemungkinan akan tercapai paling lama itu di tanggal 19 Desember ini. Semoga itu masih sejalan analisa yang sebenarnya dilakukan sudah lama. Dari bulan Agustus kita lakukan analisa pergerakan IHSG secara garis besar. Itu diperkirakan di 19 Desember. Oke, itu untuk IHSG. Untuk pastinya kita akan melihat sektor-sektornya juga lebih detail untuk memastikan analisa yang barusan apakah bisa di-backup dengan sektor-sektor yang ada. Kita mulai sektor pertama, yaitu sektor consumer cyclical. Ya, tanggal 3. Nah, ini dia. Minggu lalu dikatakan adalah 3 bar akum, 8 bar markdown, semua variabel IWAT di bawah garis nol. Potensi penurunan masih ada. Dari formasi candle dan IWAT, indikasi kalau sedang dalam proses pembentukan titik awal akumulasinya. Bisa di area harga ini ya maksudnya ya, yang di 800 sampai 805, atau sedikit ke bawah di 784 sampai 790. Kita perlu melihat 1-2 candle berikut untuk memastikan arahnya. Nah, yang terjadi bagaimana dari tanggal 3 ini, ya kan? Kalau mau dilihat, proses akumulasi masih berlanjut walaupun terakhir ada penurunan ya. Dan area pembentukan harga akumulasinya ternyata bukan di area ini dan benar turun sedikit. Walaupun belum masuk ke area ini juga ya. Kita masih melihat karena ini sempat ada support di 791 ini ya. Ini low-nya di sini dan ini low-nya juga sama berhenti di sini. Kita masih harus melihat 1-2 candle apakah dia akan tetap turun mengincar area harga di bawah sini untuk membentuk base harga akumulasinya. Baru nanti kita lihat potensi kenaikannya kapan. Yang pasti consumer cyclicals ini belum kemana-mana, cenderung masih ada sedikit penurunan. Dan itu kalau mau dilihat terlihat juga dari sini, 3 bar markdown, 8 bar akumulasi. Semua variabel masih di bawah nol, potensi penurunan masih ada. Ya. Kondisinya masih berat penurunan karena juga ada efektif volume penurunan. Ya. Jadi untuk consumer cyclical kita akan melihat 1-2 candle berikutnya, tapi kalau dari formasi candle dan IWAT-nya berat masih akan ada penurunan. Selanjutnya kita lihat sektor health. Nah, health minggu lalu dikatakannya gimana? 3 dan 8 bar markdown, semua variabel IWAT di bawah garis nol. Potensi penurunan masih ada. Formasi candle dan IWAT indikasinya kalau penurunan akan berlanjut. Walaupun terdeteksi ada bullish divergence, tapi belum terkonfirmasi untuk kevalidasiannya. Perlu melihat 1 candle berikutnya untuk mengkonfirmasi bullish divergence-nya. Tapi sejauh ini lebih berat akan tetap terjadi penurunan. Nah, jadi kalau mau bilang kemarin di tanggal sini, ini sebenarnya ada divergence yang belum terkonfirmasi dan benar. Ternyata itu tidak valid ya, karena tidak tervalidasi oleh 1 candle berikutnya sehingga terjadi penurunan. Dan itu sudah disampaikan juga akan lebih berat
tetap terjadi penurunan. Penurunan terjadi, nah disinilah baru ada kembali divergen yang terkonfirmasi di candle selanjutnya. Nah, kita lihat untuk minggu depan jadinya bagaimana. Minggu depan itu 3 bar markdown, 8 bar markdown. Semua variabel masih di bawah garis nol. Potensi penurunan tetap masih ada ya. Kita belum melihat ada indikasi yang cukup bagus untuk kenaikan. Walaupun secara 4-5 bar ini masih ada sedikit kenaikan, tapi 3 bar ini jelas markdown turun ke bawah. Jadi potensi penurunan untuk healthcare itu masih ada. Ya, secara struktural juga downtrendnya makin turun, belum patah. Nah, kalau emang penurunan ini akan membentuk low yang lebih rendah, itu akan ke arah area harga yang di sini nih, 13.26an. Tapi kalau lihat dari formasi saat ini, kemungkinan besar akan bertahan di area harga sini saja. Ya, itu untuk healthcare. Next, kita ke sektor teknologi. Ya ini Jumatnya. Nah, ini candle ini nih yang wick atas panjang ya. Minggu lalu dikatakan 3 dan 8 bar akumulasi. Semua variabel IWAT masih di bawah garis nol. Potensi penurunan masih ada. Tapi kalau dari formasi candle dan IWAT, indikasi akan ada koreksi sedikit di minggu depan yang arahnya hanya menutup gap kecil di 3982an. Tapi ini akan menjadi pergerakan yang cukup baik bila terjadi koreksi kecil tersebut. Yang terjadi gimana? Sempat naik ke atas, sempat turun ke bawah dan kemudian dorong lagi naik ke atas. Nah, sama seperti IHSG ya, ternyata tutup gapnya nggak sempurna, nggak full, tapi sebagian besar gapnya memang tertutup. Seperti yang sudah dianalisa di 3984an ya, ini berarti ya low-nya. Sudah hampir menutup seluruh gap yang dianalisa akan ditutup. Dan kemudian baru berbalik naik ke atas. Jadi masih sesuai analisanya. Dan untuk minggu depan bagaimana? Nah, nih minggu depan kan kita lihat seperti ini nih. 3 bar markup, 8 bar markup. Yang sudah di atas garis nol adalah bar dan garis pelopornya. Garis kunci masih di bawah nol. Jadi masih ada potensi penurunan. Ya, coba kalau kita lihat dari formasi candle dan kondisi IWAT seperti ini ada indikasi kalau ini akumulasinya akan dilanjutkan. Ya, nah kita coba lihat lebih jelas di 4H-nya bagaimana. Ya, betul, di 4H-nya juga ada potensi indikasi untuk kenaikan akan berlanjut. Sedangkan untuk area-area harganya sudah jelas ada ya di sebelah ini. Saya kasih harganya deh. Nah, potensinya di sini area harga pertama ya, dan yang di sini potensi area harga kedua ya. Nanti kita lihat bagaimana pergerakan harganya. Bisa saja dia hanya mencapai area harga sini, dia akan turun retest sedikit lagi baru kembali naik. Nah, kalau itu yang terjadi, wah itu menarik, naiknya akan cukup tinggi untuk sektor teknologi ya. Lanjut kita ke sektor consumer non cyclicals. Oke, candle Jumat ini. Nah, dikatakan minggu lalu adalah 3 bar markup dan 8 bar distribusi. Hanya bar IWAT yang ada di atas garis nol. Kedua garis masih di bawah garis nol dan kembali golden cross. Dari formasi candle dan IWAT, indikasi akumulasi masih berlanjut. Ada potensi untuk mencari emiten-emiten yang ada di dalam sektor ini untuk mendapatkan harga yang sedang diskon.
karena minggu depan akan ada sedikit koreksi kembali sebelum ada kenaikan, dan koreksinya hanya di sekitar 737-an saja. Yang terjadi bagaimana? Benar ya, ada koreksi turun, diperkirakan hanya sekitar 737-an, walaupun ada lebih tapi di bawah naik, dan beberapa kali membuat low wick bawah yang panjang di area 737-an. Ya, sempat naik hingga ke area harga ini dan akhirnya memantul kembali. Hari Jumat ditutup warna merah doji. Jadi kalau mau dilihat dari Jumat kemarin sampai Jumat minggu lalu sama Jumat yang terakhir ini, harga belum kemana-mana nih, sideway aja di sini. Tapi kalau kita melihat proses melalui IWAT minggu depan bagaimana, 3 bar distribusi, 8 bar markup. Bar sudah di atas garis 0, garis pelopor udah di atas garis 0, garis kunci masih di bawah garis 0. Potensi penurunan berarti masih ada ya. Ya, potensi penurunan masih ada. Sedangkan kalau dari formasi candle dan IWAT-nya, ini akan terjadi akumulasi yang ada sideway-nya sedikit lagi untuk minggu depan untuk consumer cyclical. Kita lihat coba di 4 jamnya ya, 4 jamnya juga memberi indikasi yang sama, di mana ini akan terjadi sideway sedikit lagi. Tapi ini pergerakan yang cukup baik untuk mengumpulkan tenaga untuk kenaikannya. Yang jelas area kenaikannya sudah ada ya. Sempat mau coba di break tapi gagal, turun lagi. Dia akan sideways sedikit dan akan mencoba break sekali lagi. Ya. Itu untuk sektor consumer non cyclical. Next, kita ke sektor finansial. Nah, finansial minggu lalu dikatakan 3 dan 8 bar markup. Bar dan garis pelopor sudah di atas garis 0. Tinggal garis kunci yang masih di bawah garis 0. Potensi penurunan masih ada. Dari formasi candle dan IWAT terindikasi akumnya makin kuat. Dalam seminggu terjadi 2 gap up yang unik. Meskipun candle gap up-nya memiliki wick atas, bisa dikatakan ini adalah runway gap up yang mungkin akan tertutup di masa akan datang, tapi tidak dalam waktu dekat. Yang terjadi bagaimana? Ini kan gap up yang dikatakan nih, 1, 2, ini kan ternyata Seninnya gap up lagi, tutup. Nah, ini berbeda dengan yang tadi di ISG ya, gap up yang keduanya. Berarti ini kan 1, 2, gap up keduanya ini kalau di ISG hampir tertutup sempurna, walaupun tidak tertutup sempurna ya. Nah, kalau ini enggak, gap up-nya enggak tertutup tuh, hanya sampai sini naik lagi. Jadi emang dalam waktu dekat itu tidak tertutup. Nah, bagaimana sekarang? Apakah setelah selang seminggu apakah ada kemungkinan untuk menutup gap-nya yang di sini? Nah, kita lihat dulu. 3 bar distribusi, 8 bar markup. Bar dan garis pelopor itu dan garis kunci semuanya masih di atas 0. Potensi kenaikan masih ada. Ya, walaupun hari Jumat kemarin tutup dengan candle warna merah lumayan tebal ke bawah gini ya, dan menerobos area ininya nih. Area 1372 sampai 1376-nya. Ya. Sekarang tertahan di sekitar support yang ini. Ya. Nah, minggu depan bagaimana? Kalau dari formasi candlenya seperti ini dan IWAT-nya seperti ini ada kemungkinan potensi penurunan masih akan ada sedikit lagi. Apakah akan menutup gap? Bisa juga, tapi kemungkinan akan seperti ISG, hanya menutup sebagiannya saja. Ya, kita coba lihat di 4 jamnya. 4 jamnya ya memberi indikasi yang sama. Ada besar kemungkinan dia akan terjadi penurunan sedikit lagi. Tapi itu hanya untuk mencari titik higher low-nya untuk memantul kembali. Gitu ya. Jadi nanti kita lihat, kita perlu 1-2 candle ke depan untuk memastikan apakah ini pergerakannya akan turun sampai ke bawah atau hanya menutup gap sini sebagian ya. Selanjutnya adalah sektor
sektor basic material. Oke, basic material minggu lalu di candle yang ini ya, yang doji ya, dikatakan adalah 3 bar dan 8 bar akum. Semua variabel IWAT masih di bawah garis nol. Masih ada potensi penurunan, dan dari formasi candle juga IWAT ya, indikasi akum masih akan berlanjut. Kalaupun ada koreksi sedikit, tidak akan membuat low yang lebih baru lagi. Area akumulasi akan menuju ke area harga atasnya kembali di 12.36 sampai 12.48. Nah, jadi yang terjadi gimana? Memang ada kenaikan dan koreksi kembali, dan koreksinya benar tidak membentuk low yang baru karena low yang di sini belum di break. Candle hari Jumat sempat ada kenaikan maupun diturunkan kembali, ditutup dengan warna hijau ya. Ini kayak semacam doji apa nih, gravestone ya, gravestone doji gitu, warna hijau. Nah, belum sampai ke area atasnya, ternyata kembali, bisa dikatakan kembali ke area bawahnya atau sideway lah, masih di sekitar sini. Minggu depan bagaimana untuk sektor basic material? 3 bar markdown, 8 bar akumulasi. Semua variabel IWAT ada di bawah garis nol, maupun dalam seminggu ini sempat ya bar sama garis pelopor naik, tapi hari ini masih di bawah garis nol semua. Potensi penurunan masih ada. Nah, kalau dari formasi candle dan IWAT-nya, ini akan terjadi proses reakumulasinya akan dilanjutkan di sekitar area harga sini aja. Kita belum melihat ada indikasi akan penurunan kuat, tapi belum terlihat juga ada indikasi kenaikan yang signifikan. Jadi masih perlu melihat 1-2 candle ke depan. Cuma secara formasi candle dan IWAT berat akan terjadi akumulasi dulu sideways sekitar area harga ini saja. Kita coba lihat 4 jamnya. Ya, indikasinya masih sama. Jadi mungkin kemungkinan besar dia akan turun ke area harga ini lagi dan memantul di area harga ini, kembali naik ke atas. Itu. Oke, next adalah sektor infrastruktur. Infrastruktur Jumat. Nah, ini dia. 3 dan 8 bar distribusi, semua variabel IWAT masih di atas garis nol. Potensi kenaikan masih ada. Dari formasi candle dan IWAT, indikasi ada proses reakumulasi yang terjadi. Secara struktur, harga juga terlihat bentuk yang optimis. Seminggu ke depan, ini adalah sektor yang menarik. Yang terjadi adalah, nah benar ya, setelah Jumat ini, proses akumulasinya terjadi dan memberi kenaikan yang cukup signifikan, cukup tinggi. Sampai kita belum menggambar nih area harga di atasnya. Ya, nanti itu kita lakukan di minggu selanjutnya. Tapi kalau untuk kali ini terlihatnya bagaimana? Kenaikannya cukup tinggi, signifikan, dan secara IWAT bagaimana? 3 bar distribusi, 8 bar distribusi. Walaupun 3 variabel masih di atas 0, tapi distribusinya terlihat cukup kuat indikasinya. Ya, cukup kuat indikasinya, apalagi hari Jumatnya ditutup dengan candle merah, walaupun hanya sekecil ini ya. Cuma ini mengkonfirmasi adanya bearish divergence. Nih, bearish divergence terkonfirmasi, makanya ada penurunan sedikit. Minggu depan bagaimana? Minggu depan akan ada koreksi sedikit juga, which is itu masih oke, selama dia tidak membentuk low yang lebih rendah dari ini. Gitu ya. Nah, kita coba lihat 4 jamnya, indikasinya ya sama. Jadi akan ada penurunannya sampai mana? Kalau kita melihat dari sini, prediksinya penurunannya bisa maksimal sampai di 12.74-an. Atau hanya sekitar sini nih. 290. Jadi antara 274 sampai 1274 sampai 1294 penurunannya. Baru nanti akan ada kenaikan kembali.
Jadi secara struktural masih sangat menarik. Nanti kita akan mencari area-area harga yang ada di atasnya, ya. Selanjutnya adalah sektor transportasi dan logistik. Minggu lalu di sini ya. Oke. Dikatakan 3 dan 8 bar akumulasi. Semua variabel IWAT masih di bawah garis nol. Potensi penurunan masih ada. Dari formasi candle dan IWAT, indikasi proses akum masih berlanjut dan penurunan harga selama proses masih mungkin akan terjadi. Area penurunan yang mungkin dituju adalah area 1594 sampai 1619. Tapi secara keseluruhan masih berat untuk adanya kenaikan, baru akan koreksi sedikit. Perlu 1-2 candle berikut untuk memastikan arahnya. Yang terjadi adalah benar ya, ada kenaikan dulu baru ada koreksi sedikit. Hari Jumat ditutup dengan candle warna hijau. Atas wicknya lumayan panjang dan baunya juga cukup panjang. Tapi secara keseluruhan harga masih belum kemana-mana, masih sideways di area harga ini. Dan waktu koreksi sedikit itu pun terkonfirmasi dengan adanya hidden bearish divergence di sini ya. Nah, minggu depan bagaimana? 3 bar akum, 8 bar akumulasi. Semua variabel IWAT masih di bawah garis nol. Potensi penurunan masih ada. Kalau dari formasi candlenya seperti ini dan IWAT seperti ini, proses akum ini akan masih terus berlanjut sampai nanti kita akan mendapat indikasi lebih pasti kalau ini akan menjadi markup atau kenaikan. Untuk daerah supportnya masih di sekitar sini 1629 1630 lah ya. Dan untuk area bawahnya tetap masih ada yang di gambar dari sebelumnya, kalau ini bisa menjadi area penurunan untuk membentuk support baru kalau emang support ini jebol ya. Jadi untuk transportasi kemungkinan besar akan akumnya berlanjut dan harga masih sideways sekitar sini hingga kita mendapatkan indikasinya. Oke, next adalah sektor properti. Mana Jumat? Nah, ini candle hari Jumat. 3 dan 8 bar akum. Semua variabel IWAT masih di bawah garis nol. Potensi penurunan masih ada. Dari formasi candle dan IWAT, indikasi proses akum sangat bagus dan ada kemungkinan minggu depan akan ada koreksi sedikit dan kemudian melanjutkan kenaikannya. Placebo double bottom besar kemungkinan akan berhasil dan didukung oleh peraturan baru dari pemerintah mengenai pajak pembelian rumah yang menjadi sentimen positifnya. Jadi minggu lalu itu di analisa ini ada placebo double bottom nih. 1, 2 ya, placebo double bottom di sini sehingga dikatakan akan ada placebo-nya akan berhasil memberikan kenaikan. Cuma juga dikatakan kalau ada koreksi sedikit dan itu terjadi ya setelah menembus membentuk placebo double bottom naik hingga ke area harga sini dan koreksi sedikit. Hari Jumat ditutup dengan candle warna merah yang cukup kuat. Dan untuk minggu depan bagaimana? Minggu depan kita lihat 3 bar markdown, 8 bar akumulasi. Semua variabel IWAT masih di bawah nol, tepatnya kembali ke bawah nol ya, karena garis hitam dan bar itu sempat di atas nol, maupun garis kuncinya belum. Jadi potensi penurunan masih ada. Kalau dari formasi candle dan IWAT-nya bagaimana? Kalau dari formasi candle dan IWAT-nya, indikasinya itu emang akan terus ada penurunan kembali sedikit lagi hingga ke area harga ini saja untuk membentuk higher low untuk kenaikannya kembali gitu. Jadi secara formasi candle dan IWAT-nya ini beratnya akan ada penurunan sedikit untuk melanjutkan kenaikan. Kita coba konfirmasi di 4 jam ya, indikasinya masih sama. Selanjutnya kita
kita melihat sektor industri. Nah, ini menarik juga nih. Jumat, candlenya ini. Industri itu dikatakan minggu lalu 3 dan 8 bar akum. Semua variabel IWAT masih di bawah garis nol. Potensi penurunan masih ada. Dari formasi candle dan IWAT, indikasi akumnya berlanjut. Dan sama seperti properti, kalau ada placebo double bottom. Bedanya, kalau industri ini belum confirm double bottom, jadi sedang dalam proses menuju placebo-nya terbentuk. Walaupun ada besar kemungkinan harga akan bergerak naik untuk membentuk placebo double-nya. Nah, maksudnya yang dimaksud adalah ini nih. 1, 2, tapi belum sampai naik. Kalau properti kan tadi udah sampai naik ke atas kan. Nah, ini baru sampai sini. Baru setengah. Belum confirm placebo double bottom-nya. Yang terjadi gimana? Tidak terkonfirmasi. Dia turun kembali sesuai indikasi dari IWAT, potensi penurunan masih ada, dan turunnya hingga ke area harga di bawahnya. Sempat menerobos ini ya, support kuatnya ya. Di sini memantul, di sini memantul, support dari placebo double-nya maupun sempat dinaikkan kembali. Harga saat ini Jumat ditutup dengan candle warna hijau, doji, di bawah support ininya. Nah, minggu depan 3 bar akum, 8 bar akumulasi. Ketiga variabel IWAT masih di bawah nol, berarti potensi penurunan masih ada. Kalau dari formasi candle dan IWAT-nya seperti ini, indikasinya adalah proses akumulasi yang sedang terbentuk selama ini akan berlanjut dan akan menentukan area harga atau support untuk akumulasinya. Yang kalau dilihat ini adalah kemungkinan besar menjadi support akumulasinya. Jadi tidak akan membentuk low lebih baru untuk industri, sehingga minggu ke depan akan terlihat adanya sideway di sekitar sini. Ya, kalaupun ada penurunan kembali, ini penurunannya lumayan. Makanya terlihat lebih condong tidak ada penurunan. Karena kalau ada penurunan, wah lumayan dalam. Itulah area penurunannya. Untuk lebih jelas, ada di sekitar harga. Nah, ya. Jadi kalau dari indikasi yang terlihat saat ini, dia akan proses akumulasi berlanjut dengan sideway di sekitar harga sini saja. Oke, next kita ke sektor energi. Energi, candle hari Jumat. Ini dia. Dikatakan minggu lalu 3 dan 8 bar akum. Semua variabel IWAT masih di bawah garis nol. Potensi penurunan masih ada. Dari formasi candle dan IWAT, indikasinya kalau akum akan berlanjut dan makin kuat. Dasar harga akumulasinya sepertinya sudah terbentuk di 1929 dan akan kuat mendorong ke atas, mengikuti kebutuhan energi yang tinggi untuk musim dingin kali ini. Oke ya, yang terjadi gimana? Betul ada kenaikan dan emang potensi penurunan dikatakan masih ada dan terjadi penurunan. Cuma penurunannya tidak membentuk low yang lebih baru. Jadi dikatakan ini adalah dasar harga akumulasinya atau low yang terakhirnya. Jadi tidak akan membentuk low yang baru, itu sesuai. Akhirnya harga ada di sekitar area harga merah ini. Ditutup dengan candle warna hijau dengan wick atas yang cukup panjang. 2 hari berturut-turut nih, Kamis dan Jumat. Nah, minggu depan bagaimana? 3 bar akum, 8 bar akum. Semua variabel IWAT masih di bawah garis nol. Ya, tapi kalau dari formasi candlenya seperti ini, formasi candle dan IWAT-nya seperti ini ada indikasi akumulasinya tetap akan terus dilanjutkan. Akan tetap terus dilanjutkan dan akan bergerak di sekitar area harga sini saja.
hingga nanti ada indikasi kalau ini sudah mau dijadikan markup atau naik ke atas garis 0 ya. Kita lihat 1-2 candle ke depan, kalau emang ada indikasi kenaikan, area harga yang dikejar adalah ini ya, 1995 sampai 2003. Kalau bisa ditembus sampai di 2014 sampai 2031 ya. Oke, itu sektor-sektor yang ada di ISG. Sekarang kita kembali ke composite-nya, ke ISG-nya. Jadi kalau terlihat banyak sektor itu yang memberikan indikasinya memerlukan 1-2 candle berikutnya untuk memastikan arahnya. Sama seperti composite terlihat kan ya, tadi dikatakan kita masih perlu melihat 1 candle lagi nih hari Senin yang bertepatan dengan time itu bagaimana, karena secara formasinya dan iwatnya juga menunjukkan ada kebimbangan, maupun dikatakan tadi sedikit akan ada penurunan tapi nggak banyak, hanya berkisar sekitar area harga ini ya saja, dan akan menuju kenaikan ya. Targetnya di sini 6988 atau 87 sini, dan tidak menutup kemungkinan akan naik hingga ke area 7100 kalau emang partisipasinya kuat. Dimulai dari mana? Dimulainya tadi yang disampaikan adalah finance. Finance itu akan membantu memulai kenaikan ini biasanya. Dimulai dari big banks-nya. Jadi kayak BBCA, BMRI, BBNI. Itu nggak ada salahnya kalau kita melihat BBRI ya, 4 bank, melihat ke 4 emiten itu, karena rata-rata pasti masih ada koreksinya. Tadi di Dex Finance kan emang ada penurunan ya. Nah, kita perhatikan itu bisa menjadi indikasi awal untuk mulai kenaikan ISG selanjutnya dari koreksi kecilnya ini. Ya, sekali lagi ini hanya koreksi kecil, akan bergerak untuk mencari momentumnya, kenaikan awal di 6987 hingga bisa sampai ke 7100-an. Oke. Untuk ISG dan sektor-sektornya cukup sampai di sini, itu sudah dibahas semuanya ya. Untuk emiten belum ada yang meninggalkan emiten yang mau dibahas di link komentar, jadi tidak ada untuk minggu ini. Semoga overview ISG untuk seminggu ke depan ini bisa berguna untuk teman-teman yang menonton video ini, bisa menjadi panduan untuk pergerakan ISG dan sektor-sektornya di seminggu ke depan. Seperti biasa, kalau teman-teman emang suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like-nya. Kalau tidak suka, silahkan tekan tombol dislike-nya. Kalau emang memerlukan informasi atau video ini setiap minggunya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya sehingga tidak tertinggal berita mengenai video terbarunya. Dan untuk teman-teman yang mau berdiskusi, silakan gunakan kolom komentar yang ada di bawah, atau ingin menanyakan emiten yang akan mau dianalisa di minggu depan, silakan juga tinggalkan di kolom komentar yang di bawah. Oke, itu saja. Terima kasih.